Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita tentang mata kuliah statistik dan probabilitas. Dan kesempatan ini kita masih melanjutkan terkait dengan pencarian atau menentukan koefisien korelasi. Di mana jenis koefisien korelasi yang kedua ini yang akan kita pelajari adalah koefisien korelasi Range-Spearman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koefisien korelasi Range-Spearman ini ya? Nah, coba kita lihat bersama. Nah, pokok bahasannya hanya satu, yaitu tentang koefisien korelasi Range-Spearman. Ya. Nama lain dari Range-Spearman itu ada rank order correlation. Kalau misalkan teman-teman nanti ketika menemukan dalam suatu jurnal itu adalah rank order correlation gitu ya. Rank ini sebenarnya ranking gitu ya. Atau rank difference correlation itu sebenarnya adalah rank Spearman, sama aja, cuma nama lainnya aja. Jadi jangan sampai kaget atau canggung gitu ya dengan nama lain itu. Nah, coba kita lihat bersama, koefisien korelasi rank Spearman ya merupakan suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur suatu keeratan antara dua variabel yang tipe datanya itu berbentuk data ordinal atau bertingkat. Jadi, kalau misalkan datanya ini berupa data ordinal atau bertingkat, maka kita menggunakan tipe data rank Spearman ya untuk melakukan suatu analisisnya. Nah, di sini digunakan untuk mengurutkan objek atau tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Jadi kita boleh ascending atau descending ketika mengurutkan suatu data yang ada. Misalnya tentang peringkat kelas gitu ya. Karena tidak mungkin ya peringkat kelas ini berupa suatu kategori rasio, masa nilainya adalah peringkat kelasnya adalah 3,5, kan enggak. Pasti kalau peringkat ya 1, 2, 3 atau ranking pertama, ranking kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau skala like. Nah, misalkan seperti itu. Nah, rumusnya adalah RS ya. R ini sebagai korelasinya, S ini menunjukkan Spearman-nya gitu ya. Itu sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat gitu ya. Dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi dengan N. Di mana N ini merupakan jumlah sampel dan D itu merupakan selisih untuk ranking X dan Y. Kalau misalkan dua variabel. Jadi kalau D ini kalau X-nya nanti 5, Y-nya 2 gitu ya, maka selisihnya berapa? 5 dikurangi 2, D-nya berarti sama dengan 3. Jadi kita akan sedikit saja ya mencari proses nilainya. Di sini kayaknya D saja. Kalau N kan sudah tahu jumlah sampelnya berapa gitu. Oke, untuk lebih mempermudah coba kita lihat contoh. Ya. Apakah ada hubungannya antara suatu motivasi dan prestasi gitu ya? Kalau misalkan gitu ya, kita mengambil dari 10 responden saja gitu ya, atau 10 sampel gitu ya, di mana jumlah skor motivasi gitu ya, untuk responden 1 nilainya adalah 9. Sedangkan untuk yang prestasi, sampel pertama itu memberikan skor 8. Kemudian kalau sampel kedua atau responden kedua itu skor motivasi 6, skor prestasi 7. Begitu juga seterusnya hingga sampai ke responden ke-10 atau sampel ke-10 ya. Skor motivasinya memberikan nilai 6 dan prestasi ternyata juga 6. Mungkin ini sama-sama wes 6 aja lah gampang gitu ya. Nah, kalau kita bisa melihat gitu ya bahwa di sini sifat data atau tipe datanya bukan suatu data rasio ya atau suatu interval gitu ya. Tapi datanya adalah suatu data tingkatan, data ordinal. Nah, 9, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 8, 7, 6 ya gitu. 8, 7, 6, 8, 5, 4, 2, 9, 8, 6 untuk jumlah skor prestasi. Nah, dengan demikian data ini harus kita olah dahulu kayak gitu. Agar kita nanti bisa mendapatkannya ke dalam bentuk sehingga kita bisa akan melakukan suatu analisis menggunakan
koefisien korelasi rank Spearman. Nah, caranya, kita bisa lihat dulu ya. Kalau kita melihat bahwa data tersebut itu diperoleh dari sumber yang berbeda. Kalau motivasi itu kita kasih variabel X gitu ya, dan prestasi itu Y gitu ya, maka korelasi Spearman ring-nya itu bekerja padahal pada data ordinal. Tapi kita tahu bahwa jawaban responden itu merupakan data ordinal, di mana data tersebut maka harus kita ubah dahulu dari data ordinal untuk menjadi bentuk ranking, biar kita bisa menggunakan rank Spearman. Cara merubahnya mudah. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara membuat peringkatnya adalah, misalkan kita cek ya, pada data X, nilai 9 adalah nilai paling tinggi. Kita kasih peringkat pertama atau ranking pertama gitu ya. Nilai 8 pastinya peringkat kedua kan gitu. Selanjutnya ada nilai 7. Ternyata nilai 7 ini jumlahnya ada 2 gitu. Tadi kan nilainya 9, setelah kita urutkan ya, 9, 8, 7, 7. Ternyata 7-nya ada 2. Harusnya kalau berdasarkan dari proses perankingan gitu ya, maka 9 itu peringkat pertama atau ranking pertama, 8 ranking kedua, 7 yang pertama ranking ketiga, gitu ya. 7 yang kedua ranking keempat, kan seperti itu. Akan tetapi ya, di sini kita tidak menggunakan ranking 3 dan 4. Tapi kita membaginya karena apa? Nilainya sama-sama 7. Dengan demikian gitu ya, maka peringkat di sini, peringkatnya kan tadi 3 sama 4 gitu ya. 3 ditambah 4 dibagi 2. 3 ini merupakan 7 yang pertama, 4 ini merupakan peringkat dari 7 yang kedua. Dibagi 2 karena 7-nya terdapat 2 buah. Sehingga 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Akhirnya 2 nilai 7 pada nilai variabel X gitu ya, akan mendapatkan peringkat yang sama, yaitu 3,5. Berarti peringkatnya itu sama, tidak peringkat 3 dan 4. Karena nanti prosesnya ke dalam. Selanjutnya pada Y, di sana ada nilai 8, ternyata jumlahnya 3. Nah, kalau 3 ya berarti kita menyesuaikan aja 8 ini terdapat pada urutan keberapa atau ranking berapa gitu. Misalkan 8 tiga-tiganya pada peringkat atau ranking 2, 3, dan 4 gitu ya. Maka kita jumlahkan aja 2 ditambah 3 ditambah 4 dibagi 3 karena 8-nya ada 3 sama dengan 3. Maka nilai 8 ini mendapatkan ranking ketiga atau peringkat ketiga. Nah, lebih mudahnya coba kita lihat secara bentuk tabelnya. Ini yang pertama. Nilai motivasi dari responden pertama, misalkan kita sebut dengan variabel X gitu ya. Kita urutkan dulu secara dari yang besar hingga ke kecil gitu ya. Datanya adalah 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian kita kasih ranking. Rankingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 9 kita kasih ranking pertama. 8 ranking kedua. 7, karena ada 2, ini kan peringkat ranking 3 sama 4 gitu ya. Maka peringkatnya tidak bisa kita langsung buat 3 sama 4. Jadi, karena pada ranking 3 sama 4, berarti 3 ditambah 4 dibagi 2. Berarti sama-sama nilai 7 ini mendapatkan peringkat 3,5 keduanya. Begitu juga untuk 6, ternyata ada 2. 6 itu pada ranking 5 dan ranking 6. Maka peringkatnya adalah 5,5. Karena 5 ditambah 6 gitu ya, dibagi 2. Begitu juga untuk nilai 5 itu ranking 7, berarti peringkat 7 karena 1, 4, 8, 3, 9, 2, 10. Itu untuk yang responden pertama atau variabel X-nya. Sedangkan untuk responden kedua atau Y-nya gitu ya, kita urutkan juga dari yang paling besar hingga yang kecil gitu ya. 9, 8-nya ada 3, 7, 6-nya 2 kali, 5, 4, 2. Kita kasih rankingnya 1 hingga ke 10 gitu ya, kemudian barulah kita hitung. Peringkat keberapa gitu ya.
9 peringkat pertama. 8 di sini ada 3 gitu ya. Ranking 2, 3, 4. Maka kita bagi rata ya. 2 ditambah 3 tambah 4 dibagi 3, maka peringkatnya adalah sama-sama 3. Kemudian 7 ini peringkat kelima ya. Kemudian 6 ini berarti peringkat 6,5 ya. Karena apa? 6 ada 2 pada ranking ke-6 dan ranking ke-7. 5 berarti ranking 8, peringkatnya 8 karena hanya 1, 4, 9. Kemudian 2 ini 10, 10. Karena kita sudah mendapatkan peringkatnya semuanya gitu ya, baik untuk responden pertama dan responden kedua, yaitu X sama Y-nya, barulah kita terapkan kepada tabel terakhir. Di mana pada tabel terakhir di sini gitu ya, kita akan bisa memberikan suatu kondisi, nomor responden di sini 1 sampai 10, nilai motivasinya yaitu kan sesuai dari awal ya. Artinya maksudnya nomor responden pertama untuk motivasi nilainya adalah 9, sedangkan memberikan prestasi nilainya 8. Tapi peringkatnya harus kita cek ketika kita sudah merubahnya ke dalam bentuk peringkat tadi. Ya, ini kita sesuaikan dengan pada tabel sebelumnya. Gitu ya. Kalau 9 ternyata 1 gitu ya. Kemudian 5,5, 6 itu 5,5 gitu ya. Kemudian 5 itu 7, 7 3,5, 4 itu 8, dan seterusnya. Sedangkan nilai prestasi dari responden untuk kedua atau Y, ya 8 ini merupakan peringkat ketiga, 7 peringkat kelima, 6 ini peringkat 6,5, 8 peringkat ketiga, 5 peringkat ke-8, dan seterusnya. Sehingga kita akan bisa menghitung D-nya berapa. D-nya ini adalah X dikurangi Y. Berarti kalau 1 dikurangi 3, min 2. 5,5 dikurangi 5, 0,5. 7 dikurangi 6,5, 0,5, dan seterusnya. Barulah dari D ini masing-masing kita kuadratkan, gitu ya. Negatif 2 kita kuadratkan dapatnya 4, 0,5 kita kuadratkan 0,25, seterusnya kita kuadratkan, kita hitung jumlahnya. Ternyata kita mendapatkan total jumlahnya adalah 7. Nah, total jumlah inilah yang akan kita gunakan gitu ya dalam proses perhitungan selanjutnya. Di mana kita tinggal implementasikan saja ke dalam rumus Rank Spearman. Di mana RS sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi N pangkat 3 dikurangi N. 1 dikurangi sigma D kuadrat artinya apa? Jumlah dari ketika D kita kuadratkan semuanya. Nanti 6 dikalikan 7 dikurangi, dibagi ya. Dibagi dengan 10 pangkat 3 dikurangi 10. 10 pangkat 3 dikurangi 10. 10 3 kan 1000. 1000 dikurangi 10 berarti 990. Kita mendapatkan RS-nya gitu ya. 1 dikurangi 0,0424, maka nilainya adalah 0,9576. Nah, di sini terlihat bahwa ya, koefisien korelasi Rank Spearman yaitu adalah 0,9576. Dengan demikian, gitu ya, dengan nilai 0,9576 ya memberikan suatu implikasi bahwa ya, antara motivasi dan prestasi itu memiliki suatu hubungan yang kuat di mana koefisien korelasinya bersifat positif. Berarti dia searah. Bukan kuat saja ya, karena lebih dari 0,9 ya, berarti sangatlah kuat. Nah, itulah ketika kita akan menghitung kondisi datanya berupa data ordinal atau datanya berupa data ranking atau data suatu tingkatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dalam pembahasan terkait dengan koefisien korelasi Rank Spearman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.